Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Devi Karisnanda dengan NIM 211061128. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum internasional. Jadi sumber-sumber hukum internasional ini merupakan dasar hukum yang dijadikan acuan oleh Mahkamah Internasional untuk memutus atau mengadili perkara-perkara dalam ruang lingkup hubungan internasional. Nah, untuk pembagiannya ada yang bersifat formil maupun material. Nah, langsung saja kita masuk ke sumber-sumber hukum internasional. Yang pertama yaitu adalah perjanjian internasional. Jadi perjanjian internasional dikatakan sebagai sumber hukum internasional karena di dalamnya itu memiliki akta tertulis yang ditandatangani, di mana memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan landasan untuk kepastian hukum dalam hubungan internasional tersebut. Lalu dengan diterbitkannya akta tersebut pun membuka adanya kewajiban-kewajiban serta hak-hak yang didapati oleh negara-negara yang tergabung dalam hubungan internasional tersebut gitu. Nah, untuk lebih jelasnya itu terdapat pada Konferensi Wina yang dilaksanakan pada 1969 yang pada saat itu membahas tentang hubungan diplomatik. Baik, untuk sumber hukum yang kedua itu ada kebiasaan internasional. Tapi perlu kita garis bawahi dulu nih bahwa tidak semua kebiasaan itu bisa dikatakan sebagai sumber hukum internasional. Jadi untuk menjadi sumber hukum internasional, sebuah kebiasaan internasional ini nih perlu memenuhi dua syarat. Yang pertama itu dia berlaku secara umum, dan yang kedua itu dia bisa diterima oleh hukum gitu. Contohnya itu seperti penembakan meriam untuk menerima tamu dari luar negeri gitu, atau negara lain seperti itu. Yang ketiga merupakan prinsip-prinsip hukum umum. Yang dimaksud di sini adalah hukum primer yang berkaitan dengan hukum positif sebagai landasan hukum dari semua hukum, baik itu hukum internasional maupun hukum nasional gitu. Sehingga prinsip-prinsip hukum umum ini penting dalam pembentukan hukum internasional itu sendiri gitu. Contohnya seperti Pacta Sunt Servanda ataupun prinsip ganti rugi gitu. Selanjutnya yang penting itu juga adalah keputusan pengadilan, di mana keputusan pengadilan ini menjadi dasar dari terbentuknya norma-norma hubungan internasional selanjutnya gitu. Yang terakhir itu adalah doktrin. Jadi walaupun doktrin ini bukan merupakan hukum positif, tapi terkadang pendapat dari para sarjana hukum terkemuka ini berpengaruh dalam pencarian kebenaran hukum, terlebih di dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, pada saat itu PBB lewat Konferensi MUN tahun 1974, ia membuat Komisi Hukum Internasional gitu untuk menjadi sumber-sumber hukum subsidiar dalam penerapan hubungan internasional didasari oleh hukum internasional. Nah, itu dia tadi contoh dari sumber-sumber hukum internasional. Nah, untuk lebih mudahnya, sumber-sumber hukum internasional dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sumber hukum internasional primer dan sumber hukum internasional subsidiar. Kalau yang primer ini, dia ini sumber hukum yang bisa berdiri sendiri tanpa harus ada sumber hukum lainnya gitu, sifatnya ini kuat. Nah, itu contohnya tadi seperti perjanjian internasional, lalu adanya kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum gitu. Sedangkan untuk yang subsidiarnya ini adalah sebagai pelengkap dari sumber-sumber hukum primer tersebut yang digunakan hakim untuk nantinya itu memutus suatu perkara gitu. Nah, itu contohnya adalah doktrin dan tadi ada keputusan pengadilan gitu. Nah, itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.